Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di channel. Kali ini saya mau membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada pasien cuci darah dan CAPD. Langsung saja ya teman-teman. Gak usah lama-lama ya, biar kita tahu kelebihan dan kekurangannya itu apa. Yang pertama, kita mau bahas kelebihan dan kekurangan cuci darah dulu ya. Jadi, kalau kelebihan daripada cuci darah itu sendiri, yaitu intinya mengeluarkan cairan yang begitu banyak di dalam tubuh kita. Karena kebanyakan pasien cuci darah itu tidak bisa buang air kecil dengan normal. Makanya kita harus dicuci darah untuk mengeluarkan cairan yang menumpuk pada tubuh. Kemudian kelebihannya daripada cuci darah itu, kalau kita cuci darah itu kan di rumah sakit ya. Jadi prosesnya dilakukan sama perawat, gak harus sendiri gitu. Jadi kita hanya datang ke rumah sakit, tinggal tiduran, terus ditusuk aja tuh pakai jarum. Langsung aja proses cuci darah. Itu dilakukannya hanya 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Tetapi di samping itu pasti tetap ada kekurangannya. Nah, kekurangan daripada cuci darah yaitu pada saat proses cuci darah, jadi darah yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita itu kan langsung ke mesin tuh. Setelah itu kan pasti melewati dulu jantung. Nah, dari jantung dikeluarkan kan lewat pembuluh darah. Kemudian setelah dibersihkan kan dimasukin lagi tuh ke dalam urat, ke dalam jantung. Jadi pasti jantung kita akan menjadi ikut proses juga. Lama-kelamaan jantung itu bisa jadi besar gitu dan membengkak. Itu pun saya dikasih tahu oleh perawatnya. Jadi proses cuci darah itu dari jantung kan turun ke urat gitu kan, terus ke mesin. Nanti dari mesin masuk lagi ke urat, masuk lagi ke jantung gitu. Diputar lagi. Jadi itu yang membuat jantung membengkak. Tetapi kalau misalkan memang jantungnya stabil, itu tidak apa-apa gitu. Karena pasti dokter juga menyarankan kalau misalkan pasien ini cocoknya dicuci darah gitu. Nah, kemudian kekurangan daripada cuci darah itu sendiri, kalau saya pribadi yang saya rasakan pada saat itu, yang pertama, saya tidak bisa mengeluarkan keringat pada saat proses cuci darah. Kemudian saya tidak haid selama 1,5 tahun pada saat cuci darah itu. Nah, yang ketiga, saya merasakan haus yang berlebih. Sampai-sampai saya kan terus aja minum setiap ditarik tuh. Pasti saya kalau cuci darah itu penarikannya harus 4.000. Karena apa? Saya terlalu banyak minum. Sampai perut juga gendut. Kayak hamil 9 bulan. Maka dari situ dokter menyarankan untuk secepatnya beralih ke CAPD. Karena yang pertama jantungnya juga tidak bagus untuk cuci darah seterusnya. Kemudian perut membengkak kayak hamil gitu. Jadi saya tidak bisa menahan haus. Hausnya kebangetan gitu. Nah, setelah itu kan saya beralih tuh ke CAPD biar bisa merubah minumnya juga gitu. Terus kan kalau cuci darah itu tidak bisa makan namanya buah-buahan.
Terus makannya juga, kalau misalkan yang berkuah, itu kan tidak boleh banyak. Harus disesuaikan dengan untuk nanti ke depan minumnya segimana. Kalau yang berkuah juga tidak boleh terlalu banyak kuahnya. Ya intinya banyak pantangan yang harus kita ikuti aturannya di rumah sakit. Nah, terus biasanya kalau terus-terusan dicuci darah, mohon maaf nih, biasanya kulitnya kan lama-kelamaan bisa menghitam gitu. Tetapi menghitam itu karena bisa terjadi karena proses penambahan darah juga. Selain di samping cuci darah, mungkin karena HB-nya bisa ngedrop juga atau turun, maka kan harus ditambah darah juga. Biasanya tuh teman-teman saya di sana kebanyakan suka ditambah darah setiap bulan itu 1 labu atau 2 labu. Itu karena sering kekurangan. Karena pada saat proses cuci darah juga kan, itu bisa keambil gitu darahnya sedikit-sedikit. Makanya itu pasti bisa mengurangi ke HB-nya juga. Nah, lanjut ya. Sekarang kita membahas kelebihan dan kekurangan daripada CAPD. Yang saya rasakan selama 7 tahun ini menjadi pasien CAPD itu, memang ada kelebihan enak di kelebihannya itu. Makan bisa bebas, buah-buahan apalagi harus banyak. Terus terapi cuci darahnya juga kan bisa di rumah. Bisa kita yang ngatur sendiri. Kemudian kan kita laksanain sendiri gitu. Semua serba sendiri. Meskipun ada kekurangannya. Kalau di CAPD itu rawan infeksi. Waktu 3 tahun pertama saya terkena infeksi karena yang pertama mungkin memang dari kondisi awal saya kurang nyaman, sedang tidak enak badan. Kemudian saya makan nasi padang. Enak banget kan itu, pedesnya nampol. Nah dari situ perut langsung sakit perut banget. Sampai terus aja buang air besar gitu. Nah dari situ karena keseringan buang air besar, ya jadi yang jadinya mencret, mohon maaf nih. Jadilah di situ infeksi. Infeksi itu aduh. Jangan deh kalian jangan sampai kalau bisa yang sudah CAPD itu jangan sampai infeksi. Karena mulesnya itu tuh mules banget. Kayak orang yang mau melahirkan katanya. Meskipun saya belum pernah merasakan yang namanya melahirkan. Nah dari situ selama 1 bulan proses pengobatannya itu lumayan menguras dompet. Karena memang mahal buat obat untuk infeksinya itu. Nah selanjutnya apalagi nih kelebihan daripada CAPD. Ya alhamdulillah selama CAPD 7 tahun saya tidak pernah tambah darah, disuntik EPO. Alhamdulillah ini kulit saya juga tidak terlalu menghitam karena memang HB-nya selalu bagus. Dari awal CAPD itu HB-nya sampai 16. Tapi sekarang sudah mulai mengurang, berang gitu. Sekarang 8,9. Itu memang harus ditambah sebenarnya. Tapi ya kita coba dengan vitamin darah. Dikasih oleh dokter gitu resepnya. Jadi tidak harus ditambah darah dulu gitu. Nah, selain itu memang masih ada kekurangannya juga. Antara cuci darah dan CAPD sama-sama akan prosesnya itu bisa mengambil atau mengurangi kalsium
yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi kalau CAPD tuh, kalsium bisa ketarik, kalium juga bisa keambil. Jadi kalau yang CAPD itu makannya harus ekstra banyak, ekstra berkualitas. Ya, maksudnya buah-buahannya harus banyak. Makannya juga harus bagus. Karena kalau CAPD, cuci darahnya harus tiap hari. Sehari sampai 4 kali gitu. Kan kalau kelebihannya cuci darah makan cuman satu minggu 2 kali. Kalau CAPD makan 1 hari itu cuci darahnya harus 4 kali itu. Meskipun memang tidak melewati jantung. Karena kalau CAPD itu hanya mengeluarkan cairan, bukan darah. Jadi lebih aman terhadap jantung. Jadi itu hanya lewat perut gitu. Cuci darahnya gitu, terapinya gitu. Jadi yang dikeluarkan juga bukan darah, tapi hanya cairan. Tetapi ya tetap saja gitu. Sari-sari makanan kayak kalsium, kalium, tiap hari cuci ya pasti keambil. Otomatis ya kita harus bagus gitu makannya. Makanya harus minum susu, ada khusus untuk pasien cuci darah. Untuk minum susu CAPD juga sama kayak cuci darah gitu. Ya mungkin segitu aja teman-teman pembahasan kali ini. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh di komen aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu dukung dan video aku ya. Terima kasih.